Sirip ikan hiu sangat penting untuk berenang dan memburu mangsanya. Namun, sirip ikan sering dipotong begitu saja oleh manusia. Sirip-sirip ikan hiu sering dijadikan hidangan di restoran-restoran. Populasi ikan hiu pun semakin merosot, karena setiap tahunnya sebanyak 10 juta ikan hiu tewas diburu. Nah pemirsa, sejumlah negara bagian di Amerika telah mengeluarkan larangan untuk memburu sirip ikan hiu tersebut. Selain itu, beberapa negara bagian juga telah melarang warganya untuk mengkonsumsi sirip ikan hiu. Ini sedang sekarat karena siripnya dipotong begitu saja. Sirip adalah bagian tubuhnya yang terpenting untuk berenang. Namun manusia memotongnya begitu saja untuk dimakan. Sementara dengan nyawa yang masih ada di tubuhnya, ikan hiu ini mati perlahan-lahan tanpa bisa bergerak kemana-mana. Siripnya yang berharga itu dijual dengan harga $80 Amerika Serikat, lengkap di dalam mangkuk mengepul dan tinggal dinikmati. Negara bagian California, Amerika Serikat mengubah aturan hukum untuk melarang penjualan sirip ikan hiu. Aturan ini memposisikan para aktivis hak-hak binatang dengan kebudayaan China yang justru mendukung konsumsi sup sirip ikan hiu. Aturan ini melarang penjualan, memiliki, dan distribusi sirip ikan hiu. Hukum negara bagian dan federal telah melarang pemotongan sirip ikan hiu di perairan Amerika Serikat, namun tidak melarang impor sirip ikan hiu. Negara bagian California adalah pengimpor sirip ikan hiu terbesar dari Asia. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa Laut Mati dapat membanjiri hotel-hotel yang ada di sekitarnya? Ya, akibat eksploitasi lingkungan yang berlebihan, hotel-hotel ini terpaksa merugi. Jangan pas lagi tidur aja nih terus hotelnya kebanjiran. Ngeri juga. Ini dia beritanya. Dengan turunnya ketinggian air hingga 1,2 meter per tahun, yang tidak banyak diketahui adalah beberapa bagian dari Laut Mati menimbulkan banjir yang mengancam usaha Israel untuk mengangkat wilayah pariwisatanya. Dengan membuat Laut Mati sebagai spa alami terbesar di dunia, Israel telah membuat kampanye besar-besaran untuk dapat membuat Laut Mati sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pada saat yang sama, Israel juga harus menjaga hotel supaya tidak kebanjiran dan para wisatawan dapat melanjutkan liburan mereka. Tanpa intervensi pemerintah, maka lobi-lobi hotel akan kebanjiran antara 5 hingga 10 tahun. Kementerian Lingkungan dan Pariwisata Israel menawarkan proposal yang mahal, sebuah kompleks bernilai $2 miliar untuk memindahkan lautan yang meninggi ke wilayah lautan yang rendah. Kementerian juga meminta Dead Sea Works Limited, perusahaan yang menambang mineral dan bertanggung jawab atas tingginya air laut untuk ikut membiayai proposal tersebut. Laut Mati adalah lokasi kota Sodom dan Gomora yang merupakan wilayah terendah di dunia. Panjangnya lebih dari 60 mil antara tepi barat dan Yordania. Mineral-mineralnya yang kaya sudah dikenal sejak zaman kuno. Para Firaun dibalsam dengan lumpur aspal dari Laut Mati, sementara Cleopatra menggunakannya untuk perawatan kulit. Kini kekayaan Laut Mati harus diselamatkan dari industri modern yang mengeksploitasinya. Perusahaan Ilmuwan California, Amerika Serikat berharap mampu memprogram bakteri seperti komputer. Jika sampai diterapkan, maka bakteri bisa bermanfaat untuk bahan bakar, obat-obatan, dan beragam manfaat lainnya. Hal ini memungkinkan karena setiap sel memiliki bentuk seperti blok bangunan komputer. Ilmuwan California, Amerika Serikat berharap mampu menciptakan obat menggunakan E. coli, bakteri penyebab keracunan makanan. Bakteri direkayasa dan suatu hari nanti sel makhluk hidup akan dapat diprogram seperti komputer. Biolog sintetis mempelajari cara memprogram sel. Metode ini akan bermanfaat untuk berbagai bidang dari bahan bakar ramah lingkungan sampai obat-obatan.
Ketua tim ilmuwan Christopher Voigt menunjukkan bakteri dapat diprogram dalam berbagai cara untuk menghasilkan manfaat. Setiap sel bertindak seperti blok bangunan sebuah sirkuit komputer. Sirkuit ini mampu melakukan hal yang lebih kompleks daripada sel individu. Riset ini bisa diaplikasikan pada semua level rekayasa genetika. Wow, pemirsa, nggak terasa ya, ternyata saya sudah menemani Anda semua selama 30 menit. Dan kini waktunya saya mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk kirim saran dan kritik Anda langsung ke Twitter saya, mention di @jules_taylor. Dan akhirnya segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi Indonesia. At the song, 'cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Nothing at all. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl.